70 triliun sel pada tubuh manusia masing-masing dilindungi oleh membran sel yang terdiri atas lapisan hidrofobik serta hidrofilik yang disebut dengan fosfolipid. Fosfolipid merupakan contoh dari lipid, yaitu kelompok molekul alami meliputi lemak, lilin, sterol, serta vitamin yang larut pada lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Lipid yang merupakan molekul trigliserida terdiri dari gliserol dan asam lemak. Metabolisme lipid di dalam tubuh melibatkan proses oksidasi beta. Dalam oksidasi beta, mula-mula asam lemak diaktifasi oleh enzim asil-CoA sintase yang membutuhkan 2 ATP sehingga menghasilkan asil-CoA yang siap dioksidasi di dalam sitosol dan mitokondria. Secara umum, oksidasi beta akan menghasilkan energi sebanyak 106 ATP. Energi tersebut merupakan kalkulasi dari 80 ATP dari asetil-CoA, 17,5 ATP dari NADH, dan 10,5 ATP dari FADH2. Kemudian dikurangi 2 ATP yang diperlukan untuk mengaktifasi asam lemak di awal proses oksidasi beta, sehingga total dihasilkan energi sebanyak 106 ATP. Oksidasi beta juga degradasi asam lemak tak jenuh terjadi pada tumbuhan dan hewan, sehingga kedua reaksi tersebut memiliki mekanisme yang sama baik pada tumbuhan, manusia, juga hewan. Oksidasi asam lemak. Asam lemak merupakan salah satu subjenis lipid, yakni senyawa organik berupa ester trigliserida seperti asam oleat, asam palmitat, maupun asam lemak lainnya yang terdapat pada tumbuhan maupun hewan. Asam lemak dan jenis lipid lainnya merupakan salah satu sumber energi dalam tubuh. Untuk menjadi energi, lipid perlu dicerna dan mengalami reaksi oksidasi yang dapat terjadi di dalam hati atau liver, otot, ataupun jaringan adiposa. Reaksi tersebut dinamai oksidasi beta. Pada pembahasan kali ini, kita akan memvisualisasikan oksidasi beta lipid dalam mitokondria pada sel makhluk hidup. Pada struktur anatomi tubuh manusia, lipid melalui proses katabolisme dan terpecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak bebas kemudian bergabung dengan protein plasma tak larut yang spesifik yang disebut dengan albumin. Albumin akan memasuki sitosol pada sel, lalu memasuki mitokondria. Mitokondria memiliki 4 bagian utama, yakni membran luar, membran dalam, ruang antar membran, serta bagian paling luas yang berlekuk-lekuk disebut dengan matriks, merupakan bagian yang dikelilingi oleh membran. Bila kita lihat lebih detail, asetil-CoA sintase dan karnitin asilik transferase tertanam dalam membran luar, sedangkan karnitin terdapat di dalam ruang antar membran. Asil karnitin translokase dan karnitin asilik transferase 2 berada dalam membran dalam. Ketika lipid seperti asam lemak akan memasuki mitokondria dengan melewati membran melalui interaksi dengan enzim asetil-CoA sintase dan menggunakan ATP serta asetil-CoA sebagai substrat, kemudian menghasilkan produk berupa asetil-CoA yang memasuki ruang antar membran. Kemudian asetil-CoA akan melekat dengan karnitin dan difasilitasi oleh enzim karnitin asil transferase 1 pada membran luar, sehingga menghasilkan produk asil karnitik dan CoA.
Untuk melewati membran dalam, asil karnitin harus menggunakan perangkat yang disebut asil karnitin translokase yang akan menukarkan asil karnitin dari ruang antar membran dengan karnitin dalam matriks. Asil karnitin yang telah berada dalam matriks akan dikatalisasi oleh asilik transferase 2 pada membran dalam, sehingga menghasilkan produk asil CoA dan karnitin terlepas. Ketika telah berada dalam matriks mitokondria, maka asil CoA akan mengalami siklus oksidasi pada kompleks asam lemak oksidase. Setiap tahap dari siklus tersebut terdapat enzim yang spesifik. Asil CoA dehidrogenase, rantai panjang maupun rantai sedang akan mengoksidasi lipid dengan pemindahan elektron berenergi tinggi dan mentransfernya pada FAD, menghasilkan FADH2 dan NAD menjadi NADH. Masing-masing FADH2 dan NADH akan terbentuk secara siklik dan menghasilkan 5 ATP per siklusnya dengan bantuan rantai transport elektron atau ETC. Setiap siklus akan membagi 2 karbon pada asetil CoA, sehingga rantai asetil CoA akan menjadi lebih pendek. Kemudian, proses oksidasi akan berlanjut dan terulang hingga bentuk yang paling sederhana. Jumlah siklus oksidasi lipid bermacam-macam, tergantung dari panjang rantai karbon yang menyusunnya. Misalnya, pada asam palmitat yang memiliki 16 karbon membutuhkan 7 siklus oksidasi untuk memecahnya menjadi produk paling sederhana yang terdiri dari 2 karbon. Degradasi asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh di alam mempunyai ikatan rangkap pada konfigurasi cis. Karena pada oksidasi beta, enzimnya spesifik untuk enoil CoA dengan konfigurasi trans, maka diperlukan enzim enoil CoA isomerase untuk mengubah konfigurasi cis menjadi trans. Adapun mekanisme oksidasi asam lemak tak jenuh berlangsung sama seperti oksidasi beta untuk asam lemak jenuh. Karena terdapat 2 ikatan tak jenuh pada contoh tersebut, maka akan ada mekanisme tambahan. Di antaranya adalah penggunaan enoil CoA isomerase yang mengubah salah satu ikatan rangkap cis menjadi trans. Kemudian terdapat 2,4 di enoil CoA reduktase yang mengubah ikatan rangkap sisa menjadi trans, sehingga akan didapatkan 5 asetil CoA di akhir reaksi tersebut. Oksidasi beta asam lemak dengan atom C ganjil. Pada asam lemak dengan jumlah atom C ganjil, setelah pengambilan asetil CoA, sisanya adalah residu propinoil CoA. Propinoil CoA ini masuk ke siklus Krebs lewat susinil CoA. Dalam hal ini, propinoil CoA akan mengalami karboksilasi menjadi demetilmalonil CoA, kemudian diubah menjadi susinil CoA melalui intermediate L-metilmalonil CoA. Jumlah energi yang dihasilkan dalam satu siklus Krebs jika masuk lewat susinil CoA hanya sebesar 6 ATP. Karena masuk siklus Krebs lewat susinil CoA, maka degradasi asam lemak dengan atom C ganjil lebih cepat dibandingkan dengan degradasi asam lemak dengan atom C genap. Hal ini penting untuk memberikan konsumsi pada orang atau makhluk hidup
yang membutuhkan energi dengan cepat, misalnya orang Eskimo. Sebagaimana gambar tersebut, kita ketahui oksidasi asam lemak dengan atom C ganjil dengan contoh asam propinoat dalam bentuk propinoil-CoA. Bagi penderita anemia perniseosa sebagai akibat kekurangan vitamin B, kerja enzim metilmalonil-CoA mutase terganggu, sehingga L-metilmalonil-CoA tidak bisa diubah menjadi susinil-CoA. Dalam urin penderita ini ditemukan L-metilmalonil-CoA maupun propinoil-CoA dalam jumlah yang besar. Sintesis asam lemak. Glikogen dan trigliserida adalah bentuk umum dari sumber energi dalam tubuh. Trigliserida adalah molekul hidrofobik yang terdiri dari gliserol di bagian ekor dan 3 asam lemak di bagian kepala. Untuk mensintesis trigliserida, tubuh harus membentuk asam lemak terlebih dahulu. Cara tubuh dalam mensintesis asam lemak dikatalisasi oleh 2 enzim utama, yakni asetil-CoA karboksilase dan asam lemak sintase. Ketika tubuh mencerna karbohidrat dan protein, asam lemak disintesis dalam hati dalam bentuk rantai karbon berupa glukosa dan asam amino. Dengan adanya hormon insulin, keduanya kemudian dipecah menjadi asetil-CoA yang menjadi bahan utama pembentukan asam lemak dalam tubuh. Asetil-CoA berada dalam mitokondria dan tak bisa melewati membran untuk menuju sitosol, tempat terjadinya sintesis asam lemak. Maka, siklus sitrat sintase akan mereaksikan asetil-CoA dengan oksaloasetat dan menghasilkan sitrat. Lalu, sitrat transfer akan membawa sitrat keluar menuju sitoplasma. Kemudian, ATP sitrat liase akan memecah sitrat kembali menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat. Setiap asetil-CoA terdiri dari 2 karbon. Untuk membentuk asam lemak dengan rantai yang panjang, diperlukan beberapa molekul yang dikondensasi. Asetil-CoA karboksilase memiliki sisi aktif yang belum teraktivasi, sehingga akan diaktifkan oleh ATP dan bikarbonat, kemudian membentuk 3 karbon yang disebut malonyl-CoA. Malonyl-CoA merupakan donor karbon yang teraktivasi dan dapat digunakan oleh asam lemak sintase untuk memperpanjang rantai asam lemak. Asam lemak sintase merupakan kompleks multi-enzim yang dapat membentuk rantai karbon panjang menjadi asam lemak jenuh, tersusun atas 7 domain katalitik dengan fungsi yang spesifik, namun terbagi menjadi 2 bagian utama, yakni transfer kondensasi di bagian bawah dan modifikasi rantai di bagian atas, serta dilengkapi masing-masing 2 protein asil karir protein dan tioesterase yang terasosiasi dengan kompleks enzim. Sintesis asam lemak diawali dengan melibatkan enzim malonyl asetil transferase dengan melekatkan asetil-CoA pada asil karir protein, kemudian melepaskan CoA. Asil karir protein memiliki gugus prostetik, yakni fosfopantetein, yang dapat membentuk ikatan tioester dengan asetil-CoA. Lalu, 2 karbon akan ditransfer pada enzim pengkondensasi sehingga asil karir protein terlepas. Lalu, malonyl asetil transferase akan menggabungkan malonyl asetil dengan asil karir protein dan melepaskan CoA. 2 asetil-CoA ditransfer pada malonyl-CoA, kemudian terkondensasi yang melibatkan proses dekarboksilasi atau pelepasan
CO2. Kemudian terbentuk 4 karbon dan berikatan kovalen dengan asil karir protein yang siap dimodifikasi pada domain enzim reduktase. Pada domain tersebut terjadi reduksi gugus karbonil dengan menambah elektron melalui NADPH, menghasilkan gugus hidroksil dan hidrogen yang terikat pada satu karbon yang sama. Asil karir protein akan menghantarkan rantai karbon pada enzim dehidrogenase, sehingga terjadi pelepasan molekul air dan menghasilkan ikatan rangkap antara dua karbon. Lalu, asil karir protein akan menghantarkan rantai tersebut pada enzim reduktase yang menggunakan NADPH untuk mereduksi ikatan rangkap menjadi tunggal. Setelah itu, rantai 4 karbon yang telah termodifikasi akan kembali pada domain pengkondensasi. Kemudian kondensasi berlangsung secara berulang sehingga membentuk rantai yang tersusun atas 16 karbon. Setelah itu, tioester akan menangkap asetil karir protein sehingga rantai 16 karbon akan terlepas sebagai asam lemak yang disebut asam palmitik.